Merdeka, saudaraku sebangsa dan setanah air. Betapa hebatnya perjuangan pahlawan kita merebutkan kemerdekaan. Sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu menghargai jasa pahlawannya. 76 tahun Indonesia merdeka. Perjuangan seperti apa yang dapat kita lakukan sebagai kaum muda? Apa yang bangsa kita hadapi sekarang sungguh berat. Politik, ekonomi, sosial, apalagi kondisi pandemi ini telah mengubah segalanya. Seakan merenggut kebebasan kita selama ini. Mari bersama-sama berjuang dengan hal yang kita punya, dengan optimis, menumbuhkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan, serta bervaksinasi untuk memutus penyebaran virus dan menyelamatkan bangsa ini. Menumbuhkan jiwa dan raga yang tangguh sehingga mampu melewati masa sulit ini. Kita rebut kembali kebebasan yang pernah kita miliki. Kibarkan sang merah putih di tiang tinggi. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Naufal Julian ingin membacakan orasi tentang pemuda dan kebangkitan abad 21. Pemuda di abad 21. Lalu apa peran yang bisa dimainkan pemuda dalam merawat nasionalisme Indonesia? Pertama, sebagai masyarakat sadar teknologi, pemuda bisa menjadi cyber army dalam menyebarluaskan gagasan-gagasan nasionalisme Indonesia yang progresif di jagat maya, termasuk sebagai agen kontrapropaganda terhadap ideologi berbasis kebencian SARA dan terorisme yang mengancam NKRI. Kedua, sebagai bagian dari warga sosial, pemuda bisa menjadi kelompok sosial yang aktif menggalang kegiatan-kegiatan yang menumbuh kesadaran nasionalisme. Perlunya merawat NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, pemuda adalah kelompok sosial yang relatif terdidik menurut data BPS tahun 2014. Sebanyak 43,78% pemuda Indonesia menganyam pendidikan menengah ke atas dan hanya 4,67% yang tidak atau belum tamat SD. Di samping sebagai penyumbang gagasan bagi kemajuan bangsa, kaum muda bisa memperkaya gagasan-gagasan nasionalisme Indonesia, terutama dalam menyelaraskan dengan semangat zaman. Seperti dikatakan Soekarno, jangan bikin kepalamu menjadi perpustakaan, pergunakan pengetahuanmu untuk diamalkan. Keempat, pemuda bisa menjadi kekuatan sosial yang mengawal setiap pemerintah secara kritis. Di satu sisi, bisa memberikan sokongan ketika pemerintahan berjalan di atas Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Di sisi lain, bisa berdiri sebagai kekuatan kritis ketika pemerintahan terlihat melenceng dari mandat rakyat Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kelima, kaum muda bisa berada di garda depan dalam mempercepat terwujudnya cita-cita nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya melalui gerakan-gerakan pengajaran gratis kepada rakyat, sekolah gratis, gerakan literasi dan pemberantasan buta huruf, dalam kurung masih ada 6 juta rakyat Indonesia yang masih buta huruf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril dari kelas 11 IPS 3. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang saya sayangi dan banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmatnya, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga mari kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya dapat kita dapatkan. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang berikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa kalimat
dengan teman. Pemuda dan Kebangkitan Abad 2021. Pemuda, jika diibaratkan dengan mesin, ialah mesin yang masih fresh, masih baru, penuh dengan tenaga. Mesin tidak gampang rusak dan bisa bekerja sangat maksimal. Mesin motor yang baru akan memberikan performa kecepatan amat kencang pada motor. Begitu kiranya perumpamaan pemuda sama dengan mesin baru. Kita amat mengingat dalam catatan sejarah bahwa dulu perjuangan para pemuda mampu membuat Islam berjaya. Pemuda juga mesin utama dalam memerdekakan NKRI. Usaha dan kegigihan pemuda zaman old dalam memberikan coretan tinta emas. Itulah yang harus dicontoh oleh pemuda masa kini. Jangan sampai kita menjadi pemuda zaman now yang justru larut dan bertekuk lutut terhadap dunia. Kemudahan teknologi dan melimpahnya ilmu justru tidak bermanfaat dengan baik. Justru hanya rebahan dan nongkrong yang tidak berfaedah saja. Kemudahan dan kenikmatan justru membuat terlena hingga menjerumuskan pada kemungkinan kemakmuran. Hadirin dan pemuda sekalian, kini banyak kemudahan yang bisa dinikmati para pemuda masa kini amat dilontari banyak fasilitas. Pendidikan kita sudah baik dari sebelumnya. Kini bagi yang ingin belajar pun bisa secara mandiri, bisa otodidak di Google. Belajar bisa online ataupun ada di online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralisa, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan membacakan orasi tentang pemuda dan kebangkitan pada abad ke-21. Kemajuan tidak akan pernah tercapai dalam arti yang sesungguhnya. Kalau masa depan itu hanya dipandang sekedar proses lanjutan dari masa kini yang akan tiba dengan sendirinya. Tapi bagaimana generasi muda merespon kemajuan? Itu dengan kearifan, menghargai keluhuran perjuangan dari generasi sebelumnya, tanpa terjebak dalam kejayaan dan romantisme masa lalu, serta kenyataan-kenyataan masa kini, sehingga membuat mereka tidak lagi sanggup keluar untuk menatap masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randa Salwa dari kelas 11 IPS 3. Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Jika pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras, dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, pemuda saat ini harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia, demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu. Berjuanglah, lahirkanlah ide-ide, tekad, dan cita-cita pengorbanan tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia. Ciri pemuda yang maju adalah pemuda berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Revolusi mental yang dicanangkan Presiden dinilai relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju. Oleh karena itu, revolusi mental harus dapat kita jadikan sebagai pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju. Dengan mewujudkan pemuda yang maju, berarti kita dapat menghasilkan bangsa yang hebat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Di satu sisi memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya asing. Di sisi lain perkembangan tersebut memungkinkan munculnya informasi yang bersifat destruktif seperti hoaks, ujaran kebencian, pornografi, narkoba, pergaulan bebas, hingga radikalisme dan terorisme. Hal negatif tersebut dapat masuk dengan mudah apabila kaum muda tidak membendung dengan filter ilmu pengetahuan serta kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara. Kebangkitan nasional dilatar belakangi oleh kaum terpelajar.
Mereka telah menganyam pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Karena itulah mereka mulai menyadari keterbelakangan yang dialami oleh bangsanya. Hal itu yang membuat mereka bertekad untuk memperbaiki dan mengangkat derajat bangsa yang begitu dicintainya. Dengan pendidikan yang kita miliki, kita dapat menganalisa kegagalan demi kegagalan perjuangannya. Kegagalan yang dialami kita sadari dengan satu sebab yang sangat berpengaruh besar, yaitu persatuan nasional. Persatuan tidak tercapai karena tidak adanya organisasi yang menghimpun bangsa Indonesia untuk merencanakan langkah perjuangan. Dari perjalanan bangsa kita sudah terlihat jelas akan pentingnya pendidikan, karena dengan pendidikan kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rian Abdurrahman akan menyampaikan orasi tentang pemuda dan kebangkitan di abad 21. Apa sih peranan kita sebagai pemuda? Banyak dari sebagian pemuda kita tidak menyadari bahkan mengetahui apa peran mereka. Padahal mereka memiliki peranan yang sangat penting sehingga hanya merekalah yang bisa menentukan masa depan bangsa. Dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno dan memasuki era milenial, di mana era ini disebut sebagai masa di mana teknologi berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah gaya hidup bagi para generasi di dalamnya. Jika kita membicarakan peran pemuda, sebenarnya sudah menonjol sejak zaman penjajahan. Bagaimana tidak? Karena pemuda turut mengambil andil dalam kemerdekaan. Peran pemuda kala itu adalah bertempur melawan penjajah dengan cucuran keringat dan darah. Kekuatan mereka dibutuhkan untuk merebut NKRI dari tangan penjajah. Perjalanan panjang negara hingga saat ini tidak lepas dari warna-warni yang diberikan pemuda yang peduli pada bangsa dan negaranya. Seperti pidato Insinyur Soekarno, "Beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia." Menyiratkan pesan yang sangat mendalam bahwa pemuda bisa membuat perubahan. Jadi, kunci kesuksesan negara ini ada di tanganmu, pemuda-pemudi Indonesia. Maka, sadar untuk tingkatkan peranmu dan ketahui fungsimu di bangsa ini. Lalu terapkanlah sebagaimana mestinya. Sudah waktunya pergerakan-pergerakan pemuda Indonesia kembali bangkit. Kita adalah pemegang tumpuk perjuangan. Berjuanglah untuk mengembalikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kela Asria dari kelas 11 IPS 3. Saudara sebangsa dan setanah air, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dalam suasana pandemi COVID-19, kita sebagai pemuda harus selalu optimis menatap masa depan Indonesia yang cemerlang. 93 tahun yang lalu, tanggal 28 Oktober 1928, telah terjadi peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Para pemuda dan pemudi seluruh Indonesia dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih telah menyatakan sebuah ikrar suci untuk menyatukan jiwa dan raga menjadi sebuah bangsa bernama bangsa Indonesia. Saudara sebangsa dan setanah air, para pemuda dan pemudi Indonesia dengan penuh kerelaan hati sejenak menyimpan terlebih dahulu ego masing-masing suku, etnis, ras, dan melebur menjadi satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak lain adalah demi memperjuangkan kemerdekaan dari bangsa penjajah yang tidak berperikemanusiaan. Memang benar bahwa perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Para pemuda hebat tersebut akhirnya mampu mewujudkan mimpi menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat sejatinya. Saat ini kita telah menikmati kemerdekaan berkat jasa para pemuda berjiwa kesatria pada masa lalu. Saudara sebangsa dan setanah air, saat ini pemuda dan pemudi Indonesia tidak sedang berjuang melawan penjajah secara fisik seperti di masa lalu. Akan tetapi saat ini kita sebagai bangsa telah dihadapkan pada arus globalisasi yang telah sedikit demi sedikit menggerus jati diri bangsa. Gempuran produk dan budaya
luar semakin tidak terkendali dan dengan berpotensi melunturkan jiwa pemuda Indonesia. Sesungguhnya Indonesia saat ini sangat membutuhkan karya-karya kreatif dan inovatif terbaik hasil oleh pikiran, rasa, dan karsa pemuda Indonesia. Karya-karya asli Indonesia inilah yang nantinya akan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Saudara, sebangsa dan setanah air, marilah kita coba menyatukan kembali benang-benang persatuan yang sudah mulai lapuk. Kita sejatinya adalah pemuda bangsa Indonesia yang punya jiwa kuat, berpikiran jernih, dan visioner serta berbudaya. Indonesia Raya yang selalu kita kumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shana Mradanisha dari kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan membawakan video orasi tentang pemuda dan kebangkitan abad 21. Saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda berbagai permasalahan yang harus kita lewati. Permasalahan politik, ekonomi, dan juga pendidikan. Bagaimana kita para pemuda dan pemudi dapat menanggulangi permasalahan ini? Bagaimana cara kita menjaga bangsa ini tetap utuh dengan permasalahan yang ada? Kita, pemudi dan pemuda, kebanggaan bangsa harusnya sudah bisa turun tangan menanggulangi permasalahan tersebut. Rasa malas dan rasa percaya diri yang kuranglah yang tidak bisa mendorong kita untuk membawa jiwa kita bersatu dengan bangsa ini. Janganlah bangga dengan titel kaum perubahan di masa ini. Kita harus berjuang agar titel tersebut hilang dari diri kita ini. Teruslah berjuang dengan belajar, dan belajar. Buktikan diri kita bahwa kita bisa membawa bangsa ini ke masa depan yang cerah untuk anak dan cucu kita. Jayalah bangsaku, bangsa Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Didianti dari 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan orasi saya dengan tema Pemuda dan Kebangkitan Abad 21. Hai para pemuda, para generasi yang memegang kunci masa depan, memegang erat takdir negeri di masa mendatang. Menjadi pejuang namun bukan dengan penjajah, tetapi menjadi pejuang untuk membawa negeri menjadi lebih baik lagi di era abad 21. Para pemuda di Indonesia, pilu hatiku. Melihat kalian berdiam diri, terjatuh namun enggan untuk bangkit. Bangkitlah, bangkit wahai para pemuda. Mari kita ciptakan kehidupan di abad ini. Kita kembangkan hal yang ada, kita perbaiki yang salah, dan kita ciptakan sejarah kita, sejarah para pemuda abad 21 dengan semangat yang berkobar untuk negeri. Seperti hal yang dikatakan oleh proklamator, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Bahkan jika dengan 10 pemuda dapat mengguncang dunia, maka kita, Indonesia, akan menciptakan perubahan yang lebih baik. Jayalah terus Indonesiaku, kami para pemuda siap untuk menciptakan kebangkitan dan perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu. Berjuanglah, lahirkan ide-ide, tekad, cita-cita, dan pengorbananmu itu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia. Ciri pemuda yang maju adalah pemuda berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Revolusi mental yang dicanangkan Presiden dinilai relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju. Oleh karena itu, reformasi mental harus kita dapat jadikan sebagai pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju. Dengan mewujudkan pemuda yang maju, berarti kita dapat menghasilkan bangsa yang hebat. Pesatnya,
Perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Di satu sisi memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam perkembangan sumber daya serta daya saing. Di sisi lain, perkembangan tersebut memungkinkan munculnya informasi yang bersifat destruktif seperti hoaks, ujaran kebencian, pornografi, narkoba, pergaulan bebas, hingga radikalisme dan terorisme. Hal negatif tersebut dapat masuk dengan mudah apabila kaum muda tidak membendung dengan filter ilmu, pengetahuan, serta kedewasaan dalam bangsa dan bernegara. Kebangkitan nasional dilatar belakangi oleh kaum terpelajar. Mereka telah mengenyam pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Karena itulah mereka mulai menyadari keterbelakangan yang dialami oleh bangsanya. Hal itulah yang membuat mereka bertekad untuk memperbaiki dan mengangkat derajat bangsa yang begitu dicintainya. Dengan berpendidikan yang kita miliki, kita dapat menganalisa kegagalan demi kegagalan perjuangannya. Kegagalan yang dialami kita sendiri dengan satu sebab yang sangat berpengaruh besar, yaitu persatuan nasional. Persatuan yang tidak tercapai karena tidak adanya organisasi yang menghimpun bangsa Indonesia untuk merencanakan langkah perjuangan. Dari perjalanan bangsa kita sudah terlihat jelas akan pentingnya pendidikan, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Sekali lagi, generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia wajib meneruskan amanah diri sendiri dari pendiri bangsa ini untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bingkai NKRI. Sekian dari saya, Wildan Devolo, kelas IPS 3 absen 40. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Perlia dari kelas 11 IPS 3. Izinkan saya untuk menyampaikan orasi bertema Pemuda dan Kebangkitan Abad 21. Semangat dan gelora jiwa muda para pejuang telah membuktikan bahwa generasi muda adalah pemegang tonggak peradaban. Semestinya spirit juang yang tertuang dalam Sumpah Pemuda dimaknai dengan bangkitnya para generasi muda penerus bangsa. Menjadi pemuda-pemudi yang mampu membawa pada perubahan menuju kebangkitan. Untuk mencapai kebangkitan bangsa, para pemuda harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam hidupnya, hingga tak menjadi generasi pengekor yang konsumtif dan terserat arus kegalauan. Kritis terhadap kondisi yang terjadi dan mampu mencari solusi untuk membenahi negeri. Negeri ini harus bangkit dan merdeka. Sudah sepatutnya momentum Sumpah Pemuda menjadi titik tolak perjuangan bangsa menuju kebangkitan hakiki yang menyatukan seluruh umat manusia. Sekian dari saya tentang orasi pemuda dan kebangkitan abad 21. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.